Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai anak demam. Nah, pada anak yang demam, mana yang lebih cocok diberikan? Apakah kompres hangat atau kompres dingin? Untuk mendapatkan jawabannya, tonton terus video ini sampai tuntas. Anak dikatakan demam jika suhu tubuhnya terukur itu 38 derajat Celcius atau lebih. Bisa 39, 40, 41, bahkan mungkin 42 ya, atau lebih lagi. Nah, suhu tubuh yang tinggi, misalnya 40 dan seterusnya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat menyebabkan gejala kejang demam. Gejala kejang demam ini sangat berbahaya karena dapat merusak otak secara permanen. Sangat sulit untuk diatasi jika sudah terlanjur terjadi kerusakan otak. Secara medis itu dikatakan demam jika di atas 37,7 derajat Celcius. Jadi 37,7 belum ya. Nah, kalau 37,8 biasanya itu sudah disebut demam. Itu secara biasanya di kalangan medis menggunakan ukuran itu. Salah satu hal yang dianjurkan untuk orang tua lakukan pada anak yang sedang demam adalah memberikan kompres. Kenapa dianjurkan? Karena ini sangat sederhana ya, sangat sederhana. Terus biasanya hasilnya cukup manjur. Pertanyaannya adalah mana yang benar? Apakah memberikan kompres dingin atau kompres hangat? Nah, mungkin orang tua kita dulu itu sering memberikan kita kompres dingin ya, zaman-zaman dulu itu. Kenapa? Karena secara logika kan masuk tuh. Jadi badan anak kan sedang panas. Jadi karena sedang panas berarti harus didinginkan dong, harus diturunkan. Nah, logikanya kan kalau menurunkan panas ya harus dilawan dengan dingin. Jadi harus dilawan dengan kompres dingin. Biasanya menggunakan handuk kecil ya, atau kain yang sudah didinginkan dengan es batu. Nah, itu zaman dulu, zaman kita dulu. Nah, belakangan berkembang aliran bahwa kalau anak demam itu diberikan kompres hangat. Jadi handuknya itu biasa direbus ya, direbus sebentar di panci gini. Nah, kemudian setelah cukup hangat, nggak sampai panas banget ya, cukup hangat, kemudian diaplikasikan di anak, di dahi, di dada, atau di ketek. Jadi itu aliran yang belakangan berkembang ya, kompres hangat. Nah, kalau kompres dingin ini aliran zaman dulu. Nah, pertanyaannya adalah mana yang benar di antara keduanya ini? Apakah kompres dingin atau kompres hangat? Dari sudut pandang medis untuk kasus demam anak atau demam bayi, oh ya, ini beda anak dengan bayi ya. Kalau bayi itu umur di bawah 1 tahun itu disebut bayi ya. Kalau anak di atas 1 tahun. Nah, di dunia medis itu kasus demam pada anak ini dianjurkan untuk diobati dengan kompres hangat, bukan dengan kompres dingin. Sekali lagi, di dunia medis itu anjurannya adalah kompres hangat, bukan kompres dingin. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih kompres hangat? Kan itu berlawanan dengan logika. Kenapa anak sedang panas, sedang hangat, ditambah lagi dengan kompres yang hangat? Akan terjadi double hangat dong. Nah, itu secara logikanya. Tapi ternyata belakangan diketahui cara kerjanya tidak demikian. Ternyata di dalam tubuh kita itu ada yang namanya pusat pengatur suhu. Jadi letaknya itu di sini, pusat pengatur suhu itu dia terletak di organ namanya hipotalamus. Jadi ada sebuah area di bagian bawah otak ini yang disebut dengan hipotalamus. Di dalam hipotalamus inilah ada pusat pengatur suhu atau termoregulator. Nah, bagaimana pusat pengatur suhu ini bekerja? Itu
dengan cara menerima sinyal dari kulit maupun dari darah. Jadi dari kulit maupun dari darah dia terima sinyal, kemudian dia bekerja berdasarkan sinyal tersebut. Nah, jika sinyalnya adalah kulit sedang hangat, jadi jika sinyalnya, sekali lagi ya, kulit sedang hangat, maka pusat pengatur suhu ini akan memerintahkan segenap organ tubuh itu untuk bekerja menurunkan suhu tubuh. Sekali lagi, jika sinyalnya yang diterima oleh hipotalamus atau pusat pengatur suhu itu bahwa kulit sedang hangat, maka perintah yang keluar dari markas komando ini adalah segera turunkan suhu tubuh. Bagaimana jika terjadi sebaliknya, yaitu pusat pengatur suhu menerima sinyal bahwa kulit sedang dingin, di luar sedang dingin nih kulit, maka pusat pengatur suhu itu atau yang hipotalamus ya, yang ada di hipotalamus ini akan mengeluarkan perintah ke segenap sistem tubuh yang memang bekerja untuk itu, untuk segera menaikkan suhu tubuh. Nah, ini sangat sensitif organ pengatur suhu tubuh ini, karena dia harus menjaga suhu tubuh kita itu stabil supaya segenap proses di sel, di jaringan dan sebagainya itu tetap berlangsung, karena suhu tubuh ini proses-proses tersebut biasanya harus berlangsung di suhu 37 derajat Celcius. Jadi bagaimanapun caranya pusat pengatur suhu ini bekerja untuk menyetabilkan suhu tubuh tetap di kisaran 37 derajat Celcius. Jadi oleh karena itu, jika kulit sedang dingin maka dia akan segera menaikkan, dan sebaliknya jika kulit sedang atau suasana sedang hangat, dia akan segera menurunkan. Mungkin ada yang protes ya, kenapa pada kenyataan di lapangan nih, anak yang diberi kompres dingin itu suhu tubuhnya dingin kok. Jadi pada saat diberi kompres dingin, tubuhnya diraba, dia teraba dingin. Nah, ini kok bisa demikian? Nah, betul sekali. Jadi pada saat dikompres dingin, tubuhnya dingin dong, kan sedang dikompres dingin. Nah, masalahnya adalah setelah kompres itu diangkat. Jadi setelah kompres itu diangkat, nah itu termoregulator pusat pengatur suhu ini kan sedang bekerja nih. Akhirnya suhu tubuh naik mendadak gitu kan, naik tinggi. Jadi dia dingin pada saat dikompres saja, setelah kompres dilepas dia naik lagi suhu tubuhnya. Beda dengan kompres hangat, biasanya lebih tahan ya. Jadi pada saat dikompres hangat, biasa tubuhnya juga perlahan-pelan akan turun suhu tubuhnya. Ketika kompres hangatnya diangkat, itu suhu tubuh biasanya tetap bertahan normal ya, turun dalam beberapa waktu, dalam beberapa saat. Jadi tidak mendadak naik seperti kalau kompres dingin. Lagi pula pada anak yang demam, walaupun kita raba badannya hangat, dia rasanya kan dingin. Mereka tuh yang sakit itu sedang merasa dingin. Jadi sudah cocok dong diangetin, diberi kompres hangat. Sebagai jawaban dari pertanyaan kita di awal, yang mana yang betul, kompres hangat atau kompres dingin untuk anak demam, maka jawaban yang betul adalah kompres hangat. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas, dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih.